Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi. Saat ini saya ingin menjelaskan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Rosto memakai pendekatan sejarah dan menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan adanya 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional dilatih sebagai satu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam pandangan masyarakat seperti itu sama tidak terjadi perubahan ekonomi. Struktur biasanya masyarakat bersifat berjenjang. Hubungan antara daerah dan kerajaan yang memainkan peranan yang menentukan kekuasaan politik terpusat di daerah. Di tangan bangsawan, pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri, lebih dari 75% penduduk yang bergerak di bidang pertanian. Pertanian biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan, yang kemudian dihembuskan untuk pembangunan candi, monumen, pesta penguburan, dan perkawinan, atau untuk perang. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Tahap ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan sedaya dibangun dan diciptakan secara perlahan-lahan. Prasyarat tinggal landas yang diborong atau yang didasari oleh 4 kekuatan. Yang pertama, era pencerahan. Yang kedua, kerajaan baru. Yang ketiga, dunia baru. Yang keempat, yaitu reformasi kekuatan. Ini menempatkan penilaian dan ketidakpercayaan sebagai pengganti kepercayaan dan kewenangan. Mungkin feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat penyembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembaruan, serta timbulnya borjuasi atau gabungan elit. Bagaimanapun proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini, pada umumnya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah suatu yang mustahil. Kenapa? Merupakan suatu syarat penting bagi tujuan yang dianggap terbaik, baik berupa kebangsaan, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, dan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Prasyarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi menurut Rostow biasanya memerlukan perubahan radikal pada 3 sektor non-industri. Yang pertama, perubahan modal overbuild sosial, khususnya di bidang temporer, untuk memproses pasar yang menggarap sumber alam lebih produktif dan untuk memungkinkan negara dapat memerintah secara efektif. Revolusi teknologi di bidang pertanian, sehingga produktivitas pertanian meningkat untuk memenuhi permintaan penduduk. Yang ketiga, perluasan impor, termasuk impor modal yang dibiayai oleh produksi yang efisien dan pemekaran dalam ekspor. Pembangunan baik berkesinambungan perluasan industri modern dapat terjadi terutama menanamkan kembali keuntungan keseluruhan investasi. Yang ketiga, tinggal landas. Tinggal landas akan berasumsi pada 3 sektor. Yang pertama, tingkat investasi neto melebihi 10% dari pendapatan nasional. Suatu kondisi yang penting bagi tinggal landas ialah kenaikan output per kapita harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk demi mempertahankan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan perekonomian.
Sebagaimana dijelaskan Rosto, apabila kita misalkan rasio modal output mengalami pada tahap awal pembangunan adalah 3,5 sama dengan 1, dan kita asumsikan kenaikan penduduk sekitar 1 sampai 1,5% per tahun. Maka jelas bahwa antara 3,5 sampai 5,5% dari PPN. Dengan asumsi ini, kenaikan PPN per kapita sebesar 2% per tahun. Memerlukan investasi secara teratur sebesar 10,5% sampai dengan 12,5%. Dari PPN berdasarkan efisiensi dan asumsi itu, maka peralihan dari kenaikan PPN per kapita yang semula relatif mendei itu menjadi teratur. Mendasar dapat dicapainya jika proporsi penduduk nasional yang investasinya secara produktif ditingkatkan sebesar 5% menjadi 10%. Kasus yang diterapkan Rosto didasarkan pada anggapan bahwa tambahan rasio modal output dan laju pertumbuhan tetap konstan, menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi pada sektor perekonomian. B. Sektor pertumbuhan suplementer. Pertumbuhan suplementer terjadi sebagai konsekuensi perkembangan pertumbuhan primer tersebut. Sektor pertumbuhan turunan. Pertumbuhan terjadi dalam kaitan yang agak tetap dengan pertumbuhan di bidang pendapatan nasional, penduduk, produksi industri, dan beberapa variabel lain yang secara keseluruhan meningkat cepat. Menurut catatan sejarah, sektor-sektor ini merupakan tekstil di Inggris sampai kereta api di Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Prancis, dan perdagangan kayu modern di Swedia. Pertanian modern yang merupakan bagian dari sektor yang penting itu. Menurut Rosto, pertumbuhan cepat sektor utama terpenting tergantung adanya 4 faktor dasar. Yang pertama, harus ada kenaikan permintaan efektif terhadap produk sektor-sektor tersebut. Yang kedua, pengenalan fungsi produksi baru, perluasan kapitalis di dalam sektor-sektor tersebut. Yang ketiga, harus ada keuntungan investasi dan modal lebih dulu yang menandai untuk tinggal landas pada sektor-sektor penting ini. Yang keempat, yang terakhir, yaitu sektor penting harus mendorong perluasan output di sektor-sektor lain. Ya, lanjut ke rangka budaya yang mendorong ekspansi. Yang ketiga, kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Persyaratan terakhir bagi tinggal landas ialah hadir atau munculnya kerangka budaya yang mendorong ekspansi di sektor modern. Syarat penting untuk ini ialah kemampuan perekonomian untuk menggulat lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah tadi guna meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang pabrik dan kemampuan untuk menetapkan ekonomi eksternal melalui ekspansi sektor pertanian. Yang keempat, dorongan menuju ke dewasaan. Rosto mendefiniasikan sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menetapkan sementara teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka, yang merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang menentang melebihi masa 4 dasawarsa. Pada waktu satu negara berada pada tahap kawasan teknologi, ada 3 perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, sifat tenaga kerja berubah. Yang kedua, watak para pengusaha berubah. Yang ketiga, masyarakat mereka bosan pada kebijakan industrial. Yang kelima, era konsumsi besar-besaran. Abad konsumsi masa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggir kota, pemakaian secara luas barang-barang konsumen, peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan perhatian masyarakat beralih ke kesejahteraan dalam arti luas. Tapi tiga kekuatan yang nampak cenderung meningkat
kesejahteraan di dalam tahap dewasa ini ialah yang pertama penerapan kebijakan nasional, yang kedua ingin memiliki suatu negara kesejahteraan pemusatan, yang ketiga keputusan untuk membangun pusat perdagangan dari sektor-sektor penting. Lanjutan dari tahap pertumbuhan ekonomi yaitu kritik terhadap tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. Prakondisi mungkin telah mendahului tinggal landas. Tumpang tindih tahapan. Kritik terhadap tinggal landas, tahap pendorong menuju kedewasaan. Dari sisi negara terbelakang, tinggal landas mempunyai syarat keterbatasan. Yang pertama, rasio modal output tidak konstan, penghapusan pengangguran tak dipertimbangkan, unsur-unsur dua makna, pembangunan ekonomi tidak spontan. Yang kelima, konsep pembangunan tidak tepat. Tinggal landas di India, menurut Rosto, salah satu syarat penting tinggal landas adalah peningkatan tabungan dari rasio investasi dari 5% atau kurang dari 10% lebih dari pendapatan nasional, yang mempertahankannya selama dua dasawarsa lebih. Syarat kedua bagi tinggal landas adalah perkembangan suatu beberapa sektor penting perekonomian pada sektor pertanian, industri, dan sektor tersier tidak berkembang cukup. Sebagai ilustrasi, indeks pertanian dengan dasar Juni 1950 naik dari 45,6% menjadi 150,4 pada tahun 1964. Rencana ketiga dianggap sebagai tahap pertama dari dekade pembangunan intensif yang menuju perkembangan swadaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.